Sebagai masyarakat dengan berbagai kebutuhan, kita tentu saja sering berurusan dengan kantor pelayanan publik kan? Dan pastinya dilayani dengan baik oleh petugas layanan publik. Namun, tak jarang juga di kantor pelayanan publik terjadi maladministrasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita cari dulu apa itu maladministrasi. Nah, teman-teman, maladministrasi itu merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi layanan publik. Maladministrasi banyak terjadi di berbagai instansi pemerintahan di Indonesia, bukan? Hal ini membuat masyarakat sebagai pengakses maupun pengguna layanan publik semakin tidak nyaman dengan pelayanan yang diselenggarakan pemerintah, sehingga hal tersebut memunculkan kepedulian masyarakat terhadap ketidakmaksimalan penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan administrasi negara. Setelah kita tahu apa itu maladministrasi, yuk kita bahas jenis tindakan maladministrasi. Tindakan pertama dalam maladministrasi adalah penundaan berlarut. Penundaan berlarut bisa terjadi ketika proses administrasi yang sedang dijalani ditunda tanpa ada kepastian waktu oleh pejabat publik. Misalnya, sesuatu yang kamu urus di kantor pelayanan publik harusnya selesai dalam waktu 1 minggu, tapi ternyata setelah waktunya tiba ada penundaan waktu yang lebih lama. Tindakan yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang. Bentuk maladministrasi ini adalah tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan hak dan kekuasaan. Misalnya, ada seorang pejabat publik yang memiliki kuasa melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan yang bertentangan dengan kepentingan publik. Tindakan yang ketiga adalah penyimpangan prosedur. Bentuk maladministrasi ini ada pada saat proses pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat publik tidak memenuhi tahapan yang sudah ditentukan. Contohnya, saat pembuatan SIM, pada saat pembuatannya ada dokumen yang ditambahkan ataupun dikurangi. Selanjutnya, landasan hukum maladministrasi. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selanjutnya, konsekuensi hukum maladministrasi. Yang pertama, kewajiban melakukan perbaikan dan ganti rugi. Yang kedua, sanksi administratif. Sanksi administratif itu adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas yuk apa saja sih faktor yang mempengaruhi maladministrasi. Nah, jadi teman-teman ada 2 faktor yang mempengaruhi maladministrasi. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari kepribadian diri seseorang yang terdiri dari lemahnya mental seseorang, keimanan serta ketakwaan seseorang, dan keadaan sosial. Nah, yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Yang pertama, lemahnya lembaga yang mengontrol dalam sebuah hubungan kerja. Yang kedua, aturan mengenai standar layanan dan aturan hukum. Nah, teman-teman, perilaku maladministrasi ini bisa kita laporkan kepada Ombudsman. Ombudsman ini dikenal sebagai lembaga independen yang menerima dan menyelidiki keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kesalahan administrasi publik, meliputi keputusan-keputusan atau tindakan pejabat publik yang ganjil, menyimpang, sewenang-wenang, melanggar ketentuan, menyalahgunakan kekuasaan, keterlambatan yang tidak perlu maupun melanggar kepatutan.